Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, yang terhormat Bapak Kepala SMK Pancabakti Rakit, yang terhormat Dewan Guru Staf SMK Pancabakti Rakit, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk saya memaparkan beberapa materi. Ini adalah bentuk tugas dari calon guru penggerak dengan tema budaya positif. Di sini saya akan menebarkan nilai-nilai budaya positif, nilai-nilai kebajikan yang harapannya akan dapat merubah SMK kita menjadi lebih baik. Oke, sebelum kita ke materi, dari judulnya saja budaya positif, apa sih yang terbesit di benak Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif? Apa sih budaya positif? Saya juga tadinya nggak tahu sebelum saya bergabung dengan calon guru penggerak mengikuti pendidikan ini. Saya juga tidak tahu apa sih budaya positif. Apa budaya positif? Apa yang terbesit? Apa sih? Kira-kira apa? Apakah mencontek itu budaya positif? Tidak. Apakah sopan santun itu termasuk budaya positif? Ya, oke. Coba nanti setelah saya menjelaskan beberapa materi, kita akan Bapak Ibu akan terbuka. Oh, ternyata ini ya budaya positif. Oke, pagi hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep inti dari budaya positif. Oke, yang pertama adalah paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari kata berdiferensiasi, saya mau tanya dengan Bapak Ibu, selama ini mengajar, pernah kan dengar dengan kata istilah student center dan teacher center? Coba Bapak Ibu kira-kira selama ini student center atau teacher center kira-kira? Berpusat kepada siswa atau berpusat kepada guru semuanya? Di mana kira-kira? Semi, kadang berpusat kepada guru, kadang berpusat kepada siswa gitu ya. Oke, jadi dari istilah berdiferensiasi padahal itu adalah murni berpusat kepada siswa. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator dan guru dan siswa itu mencari sumber informasi, semuanya adalah berpusat kepada siswa. Kita hanya memantau saja. Selanjutnya harapannya adalah untuk mewujudkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila ini ada berkebinekaan global, gotong royong. Pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi harapannya saat nanti kita terbuka dengan pikirannya untuk memusatkan semua kepada siswa dengan student center, harapannya kita dapat mewujudkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya adalah jangan salah fokus dengan foto di sini ya. Jadi lihat ke judulnya saja. Jadi selanjutnya saya akan kita akan berdiskusi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, selama ini kita salah. Selama ini itu di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita menganggap bahwa ilusi guru itu dapat mengontrol murid, itu salah besar. Ilusi bahwa kritikan dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga salah. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu
juga sama. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini pasti kita lakukan. Saya juga begitu. Oke, selanjutnya kita ke disiplin positif. Apa sih disiplin? Kita menerapkan, kita pengen anak kita disiplin, tapi kita tidak tahu disiplin itu apa. Jadi disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, di garis bawah di sini ada peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini tugas kita sebagai guru adalah memunculkan motivasi intrinsik dari para siswa. Jadi selama ini kan saya sendiri juga yang hanya memunculkan motivasi ekstrinsik, misalnya adalah kalau nilai kamu itu nanti besar, kamu nanti dapat hadiah. Nah, itu adalah motivasi eksternal, ekstrinsik dari luar, yang seharusnya itu tidak boleh, itu tidak baik gitu. Seharusnya kita memunculkan motivasi intrinsik. Loh, kenapa Bu Eda kita tidak boleh melakukan motivasi eksternal? Karena saat kita melakukan motivasi eksternal itu nanti saat kita tidak memantau dan kita tidak memberi penghargaan, jadi anak tersebut akan kembali lagi ke karakter awalnya. Males loh belajar, nanti nggak dapat hadiah. Tapi kalau misalnya motivasi intrinsik dari dalam, nanti kalau aku belajar, dari dalam mereka punya motivasi sendiri. Nanti kalau aku nggak belajar, nanti aku begini. Nah, itu adalah motivasi yang dari dalam. Dan itu harus kita munculkan, kita membantu anak-anak kita untuk memunculkan motivasi intrinsik tersebut. Oke. Selanjutnya, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, ada nilai-nilai kebajikan. Saya juga baru dengar dan baru tahu juga apa sih nilai-nilai kebajikan. Setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, saya baru tahu ini ternyata nilai kebajikan. Dan banyak istilah yang baru saya tahu juga. Dan intermezzo sebentar. Jadi harapan saya adalah Bapak Ibu juga mengikuti calon guru penggerak ini untuk angkatan 10 karena luar biasa sekali manfaatnya, setidaknya membuka mindset kita. Jadi kayak mengupgrade kita. Saya tahu Bapak Ibu itu sudah menjadi guru-guru yang hebat semuanya. Tapi kalau kita tidak mengupgrade di diri kita menjadi diri kita yang lebih berkualitas, kalau bukan diri Bapak Ibu sendiri itu siapa lagi? Nah, dan kemarin itu semalam saya dapat WA dari Ibu Witra ini Pak, guru Maca Bakti Pusat nih, dan beliau ingin mengikuti calon guru penggerak karena termotivasi dari Pak Gio. Terus WA saya untuk memberikan saran bagaimana langkah-langkahnya, luar biasa. Dan memang untuk swasta ini kan kita kurang untuk mungkin kayak buat apa sih nantinya ke depannya gitu, dibandingkan kalau untuk yang negeri itu kan nanti ada angka kredit untuk menaikkan pangkat jadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Cuman kalau saya sendiri pola pikirnya adalah dulu waktu saya kuliah saya nggak dapat pelajaran yang kamu tuh jadi guru tuh fungsinya ngapain sih, setahunnya hanya ngajar gitu. Dan kita nggak tahu selain fungsi guru, selain ngajar itu banyak sekali lagi, dan itu saya dapatkan di sini. Dan saya mengajak Bapak Ibu itu untuk berubah sedikit demi sedikit. Jadi berubah itu kan nggak ada istilahnya sakit langsung brel kayak gitu. Jadi sedikit demi sedikit mari kita bareng-bareng untuk berubah. Oke, jadi nilai-nilai kebajikan di sini ada profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan ada dari Ibu Primary Years program PAP, ada toleransi, rasa hormat, ini adalah karakter.
Integrasi mandiri menghargai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup, dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, harapannya kita bisa menebarkan nilai-nilai kebajikan ini untuk anak-anak didik kita semuanya. Dan itu pastinya dimulai dari kita dulu. Oke, selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan ada istilah baru juga yang tadi selain nilai-nilai kebajikan ada restitusi juga. Apa sih restitusi? Dan ini juga istilah ini baru dengar saat mengikuti pendidikan guru penggerak juga. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi selama ini kita, tidak hanya anak didik kita, tapi kita sendiri itu apa sih motivasi perilaku manusianya? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya ini yang harus dihindari adalah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi misalnya saya tidak mengerjakan PR, oh nanti ada dapat hukum nih dari bapak ibu, dan itu tidak baik. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi tidak baik juga. Ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi saat mereka tidak dapat imbalan dari orang lain, mereka tidak akan melakukan hal yang lebih baik. Selanjutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini adalah motivasi intrinsik dari dalam. Jadi harapannya kita ke poin yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita sebagai guru tugasnya itu tidak hanya memerintah anak gitu, tapi bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik agar tanpa diperintah anak itu akan melakukannya. Tanpa kita nyuruh anak itu belajar, anak itu melakukan belajar itu dari diri kemauan dia sendiri. Oke, selanjutnya di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan, power. Jadi apa sih kebutuhan dasar manusia? Harapannya kita tahu bahwa siswa kita itu kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Maksudnya terpenuhi adalah memantau. Contohnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita tuh mengetahui bahwa anak didik kita itu punya tempat tinggal. Sudah sarapan atau belum? Tentang tempat tinggal, makanan, kebutuhan primer itu adalah yang pokok. Saat misalnya kelima ini tidak terpenuhi, mereka akan punya sikap yang menyimpang. Contohnya, kalau tidak sarapan, oh anak itu ngantuk. Nah kita tanya secara personal, jadi kita tidak boleh. Selama ini sebelum saya belajar tentang guru penggerak, kalau ada anak tidur, ya biarin aja, alhamdulillah kamu tidur aja daripada kamu bikin ribut misalnya. Seharusnya kita bertanya secara personal, kamu udah sarapan? Kenapa kamu tidur? Misalnya saya belum sarapan, Bu, Pak. Oh ya udah, kita persilakan saja anak untuk. Kalau saya pribadi sendiri di pelajaran saya mempersilakan anak untuk makan, nggak apa-apa. Nah, jadi ya udah sana ke kantin beli roti, nanti makan lagi di kelas. Ada syaratnya tapi ya mereka sudah tahu. Oh iya, saya akan mengikuti pelajaran dengan baik. Saya tidak pernah melarang anak untuk makan dan minum di pelajaran saya. Tapi memang beda-beda dengan bapak ibu, memang punya peraturan yang beda. Kayak gitu. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup itu anak itu adalah terpenuhi. Selanjutnya cinta dan kasih sayang, love and belonging. Jadi cinta dan kasih sayang ini harapannya kita itu mencintai anak didik kita itu seperti anak kandung kita sendiri. Dan itu memang sedikit susah saat kita bertemu, realnya saat kita bertemu dengan anak-anak yang butuh ekstra perhatian kayak gitu. Jadi dan jangan pernah sekarang ini sudah tidak boleh ada istilah kamu nakal, itu anak nakal, itu anak bandel. Tidak
ada anak bodoh dan tidak ada anak bandel. Mereka hanya butuh seperti kita pendekatan personal aja kayak gitu. Dan anak itu sudah punya potensi kodrat alamnya masing-masing. Dia tidak bisa di matematika, tapi dia hebat di bola misalnya. Dia sudah kita tidak boleh memaksakan anak harus hebat di matematika. Tidak bisa, karena memang kodrat alam yang memang mereka sudah lahir itu punya potensi masing-masing gitu. Terus kebebasan freedom ini adalah contohnya anak itu kita kan ada gaya belajar itu ada kinestetik, audio, visual kayak gitu dan kita bebaskan saja anak untuk sesuai gaya belajar. Misalnya Miss, kalau saya sendiri di kelas saya, Miss, aku tuh suka belajar sambil jalan-jalan. Ya udah nggak apa-apa ya sambil jalan-jalan lah. Miss, aku belajarnya sambil tiduran boleh nggak? Ya boleh, memang asal memang kamu lebih nyaman begitu nggak apa-apa, boleh. Tidak harus duduk kalau saya, tidak harus duduk yang mendengarkan saya, tidak. Jadi, Miss saya boleh nggak? Miss kita gimana kalau kita belajarnya di luar? Ayo. Pokoknya bebas aja mereka maunya apa. Jadi jangan jadi guru yang jadul. Kalau bahasa dulunya itu zaman dulu, kita harus mengikuti kodrat zaman. Kodrat zamannya kalau memang sekarang itu adalah IT, ya sudah, biarkan anak mencari sumber informasi dari IT, biarkan saja. Jangan semua adalah textbook dari buku itu sudah lampau, itu dicetak itu sudah lampau, kita harus lihat tahun terbitnya juga. Jadi nggak apa-apa, ikutin aja zamannya sekarang. Selanjutnya kita juga harus memastikan anak itu kesenangan. Jangan ditahan, misalnya lagi belajar, kamu nggak boleh ketawa, kamu ketawain saya, misalnya begitu. Kita juga harus, ya udah nggak apa-apa, pengen ketawa ya nggak apa-apa, kesenangan biarkan. Jangan sampai kebutuhan dasar manusia ini kita satu aja tidak terpenuhi, mereka akan menyimpang. Kekuasaan power di sini adalah maksudnya harapannya anak itu misalnya misalnya maju ke depan, menjadi pemimpin. Biarkan mereka punya kekuasaan, mereka harus dihargai, mereka pengennya apa, kita dengarkan mereka gitu. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya tahu bahwa semua bapak, ibu, semua di sini sudah tahu apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, dan yang istilah barunya adalah restitusi. Dan ini istilah baru juga saya baru dengar. Jadi kita tahu bahwa hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi nggak mungkin kan kita anak terlambat udah gitu kita sudah punya rencana, si ini bakal terlambat nanti, lihat aja nanti tak hukum suruh manjat pohon kelapa misalnya begitu kan, itu kan hukuman. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah ini adalah kalau konsekuensi ini biasanya peraturan, sekolah tuh punya peraturan, dilarang membawa senjata tajam nih, dilarang membawa ini, dilarang, itu adalah biasanya konsekuensi. Restitusi, hal yang baru, istilah baru, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan, proses kolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan ini yang paling bagus yang harus kita terapkan adalah restitusi. Jadi bagaimana murid itu mempunyai motivasi intrinsik dari dalam untuk mencari solusi sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator aja. Kita punya kayak apa ya, pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk si anak menjelaskan apa sih masalahnya, apa sih solusinya, itu adalah restitusi. Oke, contohnya di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu untuk kalimat pertama ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, hukuman atau konsekuensi? Menurut Pak Jabidin apa Pak? Mencatat 100 kali itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Pak Iwan, hukuman atau konsekuensi? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Oke, hukuman. Oke.
Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bapak PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Hah? Konsekuensi? Oke. Kita lihat. Tidak ada jawaban yang salah, tidak. Semoga benar semua. Oke. Untuk yang kedua tadi ya Pak Iwan, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, jadi kayak dendam gitu ya. Terus membuat anak, kalau untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman itu perbedaannya, selanjutnya yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Oke, selanjutnya kita ke posisi kontrol guru. Kita ke posisi kontrol guru. Di sana ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi sebelum saya memaparkan lebih lanjut lagi, mari kita simak video tentang posisi 5 kontrol. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang guru agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa maafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu balik ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih.
Ya, jadi terima kasih sudah menyimak tadi video yang sangat luar biasa bermakna untuk kita semua. Setidaknya harapannya kita terbuka mindset kita bahwa selama ini yang kita lakukan adalah tidak salah ya, cuman mungkin kurang baik dan kita akan mencoba bersama-sama untuk merubahnya. Di sini ada penghukum, pasti kita juga sering melakukannya. Pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau kita sama-sama pasti pernah melakukannya. Dan mungkin yang akan kita lakukan bersama-sama adalah mencoba kita menjadi manajer. Kita bareng-bareng berubah sedikit demi sedikit. Oke, di sini contoh ada satu kasus, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini hormat pada bendera selama 1 jam, itu adalah penghukum. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu, itu adalah pembuat rasa bersalah. Masih dengan kasus yang sama, sebagai teman ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu yang sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya, itu adalah teman. Selanjutnya pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi ada hukuman dan ada konsekuensinya di pemantau. Yang terakhir di manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi di manajer ini ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa, dan harapannya siswa dapat mencari solusi sendiri untuk masalah yang dibuat. Oke, posisi kontrol apakah aku? Coba dari pemahaman yang tadi, video yang sudah kita saksikan, kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol yang mana? Pak Iwan, pembuat rasa bersalah, benar nggak ya? Ya, oke, good. Saya tadi mau bikin yang celing, ada jawabannya kok. Dari semalam nggak tidur, nggak celing-celing. Jadi udah pakai animasi yang keluar sama gitu, harus belajar lagi. Oke, selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sering banget ini kita. Ini kalau Ibu BK ini saya sering dengar ini, kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Ini kira-kira posisi kontrol sebagai apa nih? Ini sama aja dengan kamu lari 100 kali keliling lapangan, itu sama. Hukuman, oke, hukuman. Penghukum. Oke, selanjutnya apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pasti tahu semua ya. Oke, manajer yang terakhir. Oke, selanjutnya ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Teman, ya, good. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah ada hukuman dan ada konsekuensi tadi yang saya jelaskan sebagai pemantau. Oke, sekarang adalah kita ke keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, ini juga istilah baru juga saya dengar tadi selain nilai-nilai kebajikan, restitusi, dan keyakinan kelas. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, keyakinan kelas itu berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi bedanya dengan kalau peraturan kelas ini kan kelas ya bukan sekolah tadi. Jadi harapannya semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi satu suara. Oke, contoh peraturan dan keyakinan. Selama ini kita menggunakannya adalah peraturan. Kalau peraturan itu konotasinya dia kayak yang ada di pikiran kalau anak bayi itu kan tidak. Kalau misalnya dilarang itu jangan sentuh itu misalnya. Tapi yang diingat di dalam otak mereka adalah jangan gitu. Jadi dengan menggunakan kalimat yang lebih positif. Contoh, dilarang datang terlambat, itu adalah peraturan yang biasa kita menggunakan itu. Keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu itu lebih positif, itu dengan kalimat yang lebih positif.
Dilarang membolos atau meninggalkan kelas tanpa izin. Disiplin, itu aja. Disiplin mengikuti pelajaran atau disiplin saja. Disiplin itu ada banyak. Jadi kita tidak usah menerapkan di kelas itu dilarang, tidak boleh, dilarang. Udah disiplin aja. Menghormati, toleransi, tanggung jawab, kejujuran. Jadi yang dipakai adalah nilai karakter. Dilarang menyontek, menghargai dan menghormati. Gitu aja. Dilarang berbicara tidak sopan. Dilarang membuli. Dilarang mengambil barang milik orang lain. Sopan santun, jujur. Pakainya menggunakannya sekarang adalah semuanya karakter. Karena sesuai dengan kita profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Jadi tadi kalau kita menggunakan posisi kontrol pemilihnya adalah manajer, kita menggunakan segitiga restitusi ini untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog untuk guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke. Tadi ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Misalnya ada anak yang ada sebuah kasus, misalnya ada anak yang berantem karena si A misalnya jajannya diambil, misalnya. Jadi kita pertama adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Atau kamu pasti marah ya karena jajan kamu diambil si A misalnya. Kita di situ adalah menstabilkan identitas gitu. Jangan kita langsung menyalahkan A, B dengan hardikan, tidak boleh. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita gunakan untuk anak kita saat kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kayak gitu. Itu adalah contoh tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Tadi sesuai yang ada di video tadi, seperti tadi, apa keyakinan kelas kita? Nah, sebelumnya kita harus mumpung kita baru mau masuk ke siswa baru ini, penting sekali bagaimana kita mencoba membuat keyakinan kelas. Kalau di SD itu masih bisa digunakan untuk guru kelas, kita juga bisa menggunakannya. Kita guru mapel juga bisa punya keyakinan kelas masing-masing gitu. Keyakinan kelasnya tadi sebelum kita mulai pelajaran ini penting banget dan bisa kita gunakan besok ini. Yuk kita bareng-bareng bikin keyakinan kelas. Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan, kalau peraturan itu dari guru, kalian dilarang nyontek ya, kalian dilarang membuli ya. Tapi kalau keyakinan kelas diserahkan ke siswa. Coba kita sebagai guru hanya punya kalimat pemantik, misalnya apa yang kalian merasa nggak nyaman di kelas apa sih? Misalnya ada nama misalnya si Iwan, misalnya ada nama di kelas 10 ada namanya Iwan. Bu, saya nggak suka nih dibully. Oke, ya udah kita berarti tuliskan di situ menghormati, gitu, nggak usah perpanjangan. Tidak boleh berkata kasar, dilarang berkata kasar. Itu lagu lama, itu udah peraturan. Jadi kita pakai kalimat positif. Misalnya saling menghormati. Misalnya ada anak lagi namanya di kelas itu Imam Muslimi misalnya. Terus saya tanya, misalnya kalau sebelumnya itu ada peraturan misalnya, Bu, saya nggak suka barang-barang saya itu diambil, kayak gitu. Misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain, misalnya kayak gitu kan. Di peraturan panjang sekali kita ubah menghargai dan kejujuran, misalnya gitu. Itu udah mencakup semuanya, karakter semuanya, gitu. Selanjutnya adalah di sini saya punya kok langsung ya. Assalamualaikum. Ini contoh penerapan restitusi yang saya lakukan. Saya mencoba untuk awalan ini, maaf kalau masih banyak salah. Jadi kita sambil belajar. Ini kenapa? Loading ya? Jadi nanti.
Ya, jadi ini ada kasus adalah di mana ada seorang murid yang bernama Firman itu terlambat setiap itu ada kita kan ada pelajaran bahasa Inggris itu di jam pertama. Dan setiap jam pertama itu di bahasa Inggris itu Firman itu selalu terlambat 30 menit dan itu selalu. Terus di sini saya mencoba untuk memposisikan saya sebagai manajer. Jadi di sini saya mencoba untuk menstabilkan identitas dulu gitu. Jadi di sini saya bertanya kepada Firman, kenapa sih kamu selalu terlambat? Tahu nggak kenapa kamu saya panggil? Di situ ada dialog seperti itu. Dan Firmannya mengakui bahwa iya saya sadar kenapa saya dipanggil. Saya hanya menanya, kenapa kamu selalu terlambat? Dan dia memberikan alasan, saya selalu main game bu, tidurnya kemalaman. Saya di situ ada pertanyaan, di situ ada dialog yang menstabilkan identitas. Wah, satu sekali yang main gamenya sampai lupa tidur, kapan-kapan bisa diajarin dia main gamenya gitu. Dan kita menempatkan, kalau kita menempatkan diri sebagai posisi kontrol, kita tuh juga punya kelebihan, kita juga bisa menempatkan diri sebagai teman di awal. Senang ya berarti main gamenya sampai lupa tidur gitu. Jadi nanti di situ ada pembuat rasa bersalah juga nih di awalnya mereka untuk menstabilkan identitas. Maaf ya Bu, saya tidak akan ulangi lagi. Nah di situ nanti validasi tindakan yang salah. Nanti ditanya lagi. Kita hanya membantu anak untuk mencari solusi jawabannya. Akhirnya si Firman ini memberikan solusi. Ya udah Bu, gini aja. Nanti setelah jam pelajaran selesai sudah pulang ke sekolah, yang lainnya pulang, saya tetap tinggal di kelas selama 30 menit ya Bu. Nanti saya ngikutin, saya dikasih tugas apa selama 30 menit untuk pengganti. Oke. Jadi itu solusi yang dibuat Firman sendiri. Saya tidak, kamu harus tinggal di kelas ya selama 30 menit menggantikan jam yang tadi tertinggal, tidak. Jadi itu adalah solusi yang Firman munculkan sendiri. Gitu. Saya kira cukup. Saya memaparkan beberapa materi di sini. Harapannya kita terbuka semuanya dengan sesuatu yang baru. Dan sekali lagi saya memberikan semangat untuk teman-teman bahwa ayo ikut guru penggerak ini, luar biasa ilmu yang kita manfaatkan. Kita setidaknya menebarkan ke anak-anak kita, pola pikir kita itu berubah, mindset kita itu berubah gitu. Oh jadi guru itu tidak hanya mengajar aja. Selama ini saya juga, oh jadi menurut Ki Hajar Dewantara kan kita harus menuntut siswa ke dalam kodratnya tadi itu. Kita tidak boleh menyimpangkan anak. Saat misalnya dia suka main bola dan dia rendah di matematika, kita menghardiknya dengan kamu tuh siswa bodoh, kamu tuh nggak bisa, KKM kamu rendah, kamu tuh selalu pelajaran matematika tidur. Dan ternyata dia hebat di bola. Ya udah, kita harus menuntut anak itu untuk mencapai prestasinya di bola. Nah itu tugas kita. Nggak apa-apa nilai itu rendah, nggak apa-apa. Dan itu yang wajib dilakukan seorang guru. Ternyata hanya menuntut. Jadi percuma kita membelokkan anak untuk hebat di bahasa Inggris misalnya, tapi padahal dia adalah potensinya di tari misalnya seperti itu. Ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Kita hanya mengarahkan aja. Oke. Sampai segitu dulu. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.